ada. Senang rasanya bisa menyapa teman-teman semuanya lewat channel Bisnis Retail Community. Nah, ketemu lagi dengan saya Mika. Dan teman-teman, apa kabarnya buat kalian semuanya? Pastinya sehat-sehat ya. Nah, ini sebenarnya sudah jam 11. Sudah jam 11 kurang 5 ya. Jadi ini aku mau siap-siap tutup juga karena di sini lagi ada sidak, lagi ada razia juga. Jadi kita harus patuh peraturannya. Kalau kita masih diingatin seperti itu, artinya mereka masih peduli sama kita, pelaku-pelaku usaha. Kali ini aku mau ngomongin tentang hutang karena ada seorang subscriber saya bertanya di kolom komentar. Ini datangnya dari akun Wawan Isra. Jadi, halo Wawan Isra, apa kabarnya? Pastinya sehat-sehat ya. Nah, di sini Wawan Isra berkomentar, mantap Mbak, thanks ya, terima kasih juga sudah saksikan terus channel Bisnis Retail Community. Bagaimana kalau buka awal memakai 80% uang bank Mbak? Apa itu efektif atau bakal jadi bumerang buat kita? Nah, aku akan coba jawab sebisanya aku ya. Dan teman-teman juga nanti bisa komen di kolom komentar, bisa kasih pendapat. Nah, teman-teman, untuk memulai sebuah usaha itu, apalagi usaha baru ya, aku anjurkan gunakan uang kita sendiri. Ya, jadi modal awalnya itu sebisa mungkin itu murni modal kita sendiri. Jadi tidak ada uang pinjaman, apalagi pinjaman bank. Kenapa? Karena begini teman-teman. Kalau kita sudah berurusan dengan bank, ya, kalau kita sudah minjam uang bank nih, bulan depan itu pasti dikenakan cicilan dan bunga. Ya, cicilan itu pasti. Ingat, kita nggak bisa nego lagi teman-teman. Kalau udah berurusan dengan cicilan bank, kita nggak bisa nego lagi. Teman-teman terlambat, kita pasti dikenakan keterlambatan, bunga keterlambatan. Dan stres. Kenapa saya bilang stres? Karena setiap hari kita pasti ditelepon. Kalau kita sudah telat aja 1 hari 2 hari, apalagi seminggu, itu terus ditelepon. Apalagi berurusan dengan debt collector. Jadi saya nggak menganjurkan teman-teman. Tapi kita itu stres, kita mau ngapain kerja, tiba-tiba kita mau ngapa-ngapain, tiba-tiba ditelepon. Itu kan ganggu kita. Nah, apalagi teman-teman, begitu kita buka usaha, kita kan nggak bisa prediksi nih, apakah usaha kita ini berjalan sesuai dengan keinginan kita nggak bisa prediksi. Buat kita usaha baru, ya, kita pendatang baru nih, pasti kita belum dikenal oleh banyak orang, usaha kita belum baik sama orang-orang kan. Jadi butuh pengenalan 1, 2, 3 bulan dulu. Nah, jadi di sini teman-teman sebisa mungkin untuk modal awal tidak menggunakan uang bank. Karena kalau kita tidak memiliki record yang baik, ya, record yang baik di dunia perbankan, ini untuk kedepannya sangat susah sekali kita mengajukan pinjaman. Ya, katakan sajalah teman-teman itu pinjamannya macet atau sering telat bayar. Sebenarnya setiap bulan kita bayar tetapi telat, itu kita udah punya record, ya, record di bank itu buruk. Jadi untuk meminjam berikutnya kita akan kesusahan sekali. Nah, teman-teman, kalau teman-teman ini bayarnya nih belum jatuh tempo kita udah bayar, tiap bulan nggak pernah telat, ya, belum siap cicilan, masih ada 1 tahun lagi, percaya kita pasti ditelepon. Jadi teman-teman, kepercayaan itu penting sekali, record itu penting sekali, karena semuanya itu terakses di BI. Jadi teman-teman nunggak aja untuk leasing, itu sudah ada catatan kita di BI. Jadi itu semuanya terkoneksi. Kita harus pastikan hutang yang kita miliki itu cicilannya tidak lebih dari 30% dari penghasilan kita atau 1/10 dari omset kita. Jadi cicilannya itu maksimal 30% dari penghasilan kita. Karena kalau lebih dari 30% itu pastinya kita itu stres, teman-teman. Semua usaha itu butuh hutang, iya, karena hutang itu ada 2 jenis.
hutang baik dan hutang buruk, atau kita sebut saja hutang baik itu seperti hutang produktif ya. Nah teman-teman, kita harus paham ya teknik berhutang itu. Jangan pernah ngutang untuk hutang-hutang yang bersifat konsumtif. Jadi hutang konsumtif ini adalah hutang buruk. Kita ngutang nih untuk DP mobil, waduh paling parah itu. Kita ngutang untuk DP mobil, DP-nya aja ngutang, gimana cicilannya gitu ya. Jadi lebih baik kita itu ngumpulin uang dulu baru beli gitu. Ada banyak teman-teman beli gadget, beli handphone itu ngutang, paling parah kan. Kita kumpulin aja duitnya dulu, kita kumpulin duitnya baru ngutang. Karena rasanya gini loh teman-teman, ketika kita membeli sesuatu dengan ngutang itu feel-nya itu rasanya biasa aja. Tetapi kalau teman-teman misalnya mau beli handphone nih, tapi kita ngumpulin duitnya dulu, nabung setiap hari ngumpulin 20 ribu, sampai setahun dapatlah beli handphonenya ya. Pergi ke toko, nyerahin uang ke konternya, ke mbak konternya dengan uang cash, itu rasanya beda teman-teman. Percaya deh sama saya, rasanya kita beli itu barang, handphone itu kita pasti sayang dan gunakan sebaik mungkin. Dibanding teman-teman beli handphone modal ngutang, uangnya nggak ada, dapat handphonenya bawa pulang handphonenya, rasanya beda ya, percaya sama saya ya teman-teman. Jadi mulai sekarang ini beli barang usahakan itu cash. Ini juga akan mempengaruhi bagaimana kita memanajemen keuangan kita. Jadi beli apa-apa usahain cash deh. Kalau saya sekarang itu kartu kredit saya zaman saya zaman saya bekerja, rasanya sayang banget untuk membalikan kartu kredit ini ya. Aku punya 2 kartu kredit, udah 15 tahun dan 12 tahun aku pelihara di dompet. Rasanya sayang untuk membalikan, tetapi dengan komitmen aku balikan semuanya. Bahkan dari banknya kasih, udah kak, jangan kak, kami kasih, jangan kak, kami kasih aja gratis iuran tahunan. Oh nggak mau lagi saya mau semuanya bayar itu semuanya cash deh, nggak mau kreditan. Nah teman-teman, yang kedua, jangan menghutang. Ingat, cicilan kita hanya maksimal 30% dari penghasilan kita. Dan jangan sempat teman-teman, lebih besar utang kita daripada aset kita. Utang kita lebih besar daripada aset kita, waduh pening. Oke teman-teman, terima kasih sudah saksikan sharing saya mengenai hutang. Bagaimana kita harus bijak mengelola keuangan kita. Ini saya ingatkan sekali lagi teman-teman, karena cari uang itu susahnya minta ampun. Bayangin kita bangun dari jam 6, buka toko jam 8, sampai lagi jam 12 malam baru bisa siap-siap untuk tidur. Bagaimana kita harus benar-benar mengelola keuangan kita. Jangan sampai salah kaprah, jangan sampai uang kita habis tak bersisa ya kan. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Jangan lupa seperti biasa like, subscribe, dan share video ini. Subscribe dan jangan lupa ya pencet tombol loncengnya supaya setiap saya mengupload video baru, teman-teman tidak ketinggalan informasinya. Bye bye, terima kasih.